Jessica ya? Mirna ya? Apa kabar? Baik. Kamu kapan nyampe ke Indonesia? Minggu lalu. Kamu ada ngapain di sini? Masih nggak ada aku. Kamu ngapain di sini? Aku ada urusan. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Kangen banget. Kamu makin cantik. Terima kasih yang lebih. Udah aku duluan dulu ya. Aku ada urusan lagi. Kita harus ketemu lagi ya. Hati-hati ya. Halo Mir, kamu masih di mana? Aku di jalan, Jess. Aku udah nunggu di kafe ya. Oh iya, tunggu ya. Oke. Ini pesanannya, Kak. Ada pesanan lain? Tidak ada. Ya, terima kasih, selamat menikmati. Jakarta ya. Makasih ya, Mama. Enggak kok, aku juga baru datang. Gimana kabarnya? Baik, udah lama gak ketemu. Ini kok kita? Iya, aku udah kesini. Ih, baik banget. Banget loh. Tadi gimana kerjaan kamu lancar? Ya, lumayan sih ya. Namanya juga kerja ya. Ada yang lancarnya, ada yang enggak. Kamu sendiri perjalanannya gimana? Lancar sih. Iya? Iya? Biar gak apa-apa. Hei? Mirna? Mirna? Mir? Mirna? 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 Hei! Mirna? Mbak! Mirna? Mirna? Mbak! 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 Tolong jangan ke sini, Mbak! Ada mobil yang bisa dihubungi nggak? Coba. Halo, Mir. Ya, Mir. Halo, ayo kita ke sini. Nggak tahu pingsannya aneh, mulutnya berbusa. Hari ini belum ada laporan ya Pak? Belum, mungkin masih pagi. Ya sudah Pak, saya tunggu di luar. Boleh. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak, saya ingin membuat laporan terkait atas meninggalnya istri saya.
Polres Kramat Jati. Apakah benar ini saudari Jessica? Iya benar. Hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terdakwa memasuki ruang persidangan. Izin Yang Mulia. Saksi dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Tiga. Cindy Salihin sebagai adik Mirna. Aprilia Cindy sebagai pelayan kafe. Edi Dermawan sebagai bapak Mirna. Arif Sumarto sebagai suami Mirna. Hani Juwita sebagai teman Mirna. Dan saksi dari kepolisian Indi Maharani, saksi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya sebagai ketua hakim bernama Fahrul Aziz. Saya hakim anggota bernama Muhammad Hakim Ibnu Ramadan. Saya hakim anggota Dina Amalia. Para saksi dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk para saksi mengikuti sumpah yang saya akan bacakan. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Para saksi dimohon untuk duduk kembali. Saya pengacara dari mendiang Mirna. Perkenalkan, saya di sini selaku pengacara dari saudari Jessica. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dalam melakukan persidangan? Izin menjawab Yang Mulia, saya dalam keadaan baik. Sebutkan identitas terdakwa. Izin menjawab, nama Jessica Kumala Wongso, umur 25 tahun, alamat Jakarta, pekerjaan karyawan swasta. Apakah terdakwa didampingi oleh nasihat hukum? Izin menjawab, iya. Dan selanjutnya barang bukti akan diserahkan kepada hakim. Saya akan menyebutkan satu persatu barang bukti yang telah diberikan oleh penuntut umum. Yang pertama, 1 gelas berisi sisa cairan minuman es vitamin C kopi. Yang kedua, 1 botol minuman berisi sisa cairan minuman es vitamin C kopi. Yang ketiga, 1 buah tas. Yang keempat, pakaian atas wanita berwarna biru navy. Izin menyampaikan dakwaan Yang Mulia. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sekitar pertengahan 2015, korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan terdakwa dengan pacarnya.
Mirna menasihati terdakwa untuk putus saja dengan pacarnya yang tidak baik. Dia mengatakan, menurut aku sih mending putus aja. Ucapan tersebut membuat terdakwa marah serta sakit hati. Untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. Izin Yang Mulia, apakah terdakwa sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya berikan? Siap. Pada saat saudara duduk, apakah saudara merasa merinding, gemetar? Tidak. Apakah terdakwa kenal dengan adik dari suami mendiang Mirna? Sewaktu dulu saya pulang ke Indonesia, ada pesta ulang tahun. Seingat saya hanya adik dari Mirna yang paling kecil. Apakah terdakwa merasa tidak bersalah? Tidak, karena saya tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Saya tidak pernah menuangkan apapun. Cukup Yang Mulia. Kita dengarkan kesaksian dari para saksi. Yang pertama itu ada dari teman mendiang Mirna, yaitu Hani. Dipersilahkan. Silahkan jelaskan apa yang Anda lihat di tempat kejadian tersebut. Jadi pada saat kejadian, saat itu ada Mirna, Jessica, sama saya di kafe untuk meminum kopi. Setelah meminum kopi, tak lama kemudian Mirna itu megang tenggorokannya, dia merasa panasan. Lalu dia megang saya sambil terus bernapas. Tiba-tiba di situ saya masih nanya Mirna kenapa gitu. Tiba-tiba dia jatuh, dia masih berusaha untuk bernapas. Saya teriak-teriak kepada pelayan kafe atau siapapun di sana sambil terus manggil Mirna kenapa gitu. Karena tiba-tiba dia kejang, dia kepanasan. Lalu tak lama kemudian setelah saya memanggil pelayannya datang. Dia nanya ke saya, ini kenapa? Saya nggak tahu, posisinya di situ saya nggak tahu. Anda saudaranya bukan? Saya bilang saya bukan saudaranya, saya temannya. Ada keluarga yang bisa dihubungi tidak? Lalu saya telepon Arif kan, karena sebelumnya Mirna itu sama Arif habis dari mall gitu. Jadi saya pikir Arif gak akan jauh dari sana. Saya telepon, Arif jawab, ya kan, Arif ini Mirna pingsan. Oh, dia pingsan kenapa? Saya nggak tahu. Lalu Arif bilang, coba kasih teh hangat aja deh, siapa tahu dia belum makan gitu. Saya bilang lagi, saya gak berani Arif, ini pingsannya aneh, mulutnya udah mulai berbusa. Mirna masih dalam posisi seperti itu. Pelayan kafe memeriksa nadinya, saya masih histeris melihatnya. Lalu setelah itu pelayan kafenya bilang, Mbak, di bawah ada klinik. Sambil menunggu kursi roda, terus berusaha untuk menyadarkan Mirna. Nah, setelah kursi roda datang, kita pakai kursi roda untuk menuju klinik di lantai bawah. Setelah itu di sana ada dokter, tapi Arif sudah menuju di sana, sudah ada di klinik dengan membawa mobil. Jadinya kita tidak jadi ke klinik. Setelah itu tidak jadi diperiksa ke klinik karena Arif bilangnya takut Mirna kena stroke, jadi harus langsung dibawa ke rumah sakit. Dokternya bilang, oh, saya sudah tidak berani memeriksa kalau sudah mau dibawa ke rumah sakit. Lalu saya bilang, dok, setidaknya tolong periksa dong, ini teman saya kenapa, karena saya kan nggak tahu apa harus gimana gitu. Dokternya bilang, cuma diperiksa aja ya. Setelah itu dokternya memeriksa, dia bilang detak jantungnya oke. Tapi dari kata tapi itu ada sedikit keraguan. Saya bilang, tapi kenapa? Saya jujur gak lihat enaknya, itu kata dokternya gak enak kenapa? Sudah gak ada respon, tatapannya sudah kosong. Nah, dari situ cepat-cepat, itu kejadiannya sangat cepat. Kami membawa Mirna ke dalam mobil. Arif menyuruh saya untuk duduk di belakang, sementara Jessica di depan. Setelah itu Mirna, saya pangku kepala Mirna sambil mulutnya terus berbusa. Saya minta ke dokternya yang tadi, dok, setidaknya saya minjem tabung oksigen biar Mirna itu gak susah bernapas. Setelah itu dipakaikan tabung oksigen dan kita berangkat.
Arif yang mengemudi, Jessica yang di depan, dan saya di belakang sambil memangku kepala Mirna. Arif terus menelpon orang tuanya. Saya bilang, tolong minta tisu dong, ini kasihan, busanya masih keluar terus. Saya sambil ngebersihin busanya di situ, Mirna udah dingin banget tangannya. Saya bilang, Mir, tangan kamu dingin banget sih. Saya coba menghangatkannya kembali sambil digosok-gosok agar Mirna tetap hidup. Saya bilang lagi, tolong Google dong, ini harus gimana, saya kan gak tahu ini harus digimanain, apakah harus dikasih minum kah atau dikasih apa gitu. Tapi gak ada yang menjawab, mungkin karena Arif sedang sibuk menelpon papanya, dan Jessica bilang, oh gak bisa. Saya juga di situ gak tahu Jessica ngomong gak bisa kenapa. Lalu saya cuma bisa berdoa karena saya juga gak megang handphone. Gak lama, dalam perjalanan itu gak lama, cuma 5-6 menit kita langsung sampai di rumah sakit, langsung ke emergency room. Di depan mobil langsung dibawa Mirna ke emergency room, diperiksa dan pintunya terbuka, dokternya langsung meriksa. Gak lama itu, gak sampai 1-2 menit dokternya keluar dan bilang kalau Mirna sudah meninggal. Terima kasih, silakan duduk kembali di tempat asalnya. Kesaksian yang kedua itu ada dari Aprilia Sandi Cornelia, yaitu dari pelayan KP. Silahkan untuk kesaksian. Saksi dipersilahkan duduk. Jelaskan apa yang terjadi di TKP. Pada saat saya mengantarkan kopi ke meja mereka, saya tidak memasukkan apapun ke dalam kopi tersebut. Lalu saya bergegas pergi ke dapur, dan setelah tidak lama dari situ, saya mendengar kerusuhan. Lalu saya menghampiri, dan saya melihat korban sedang tergeletak di lantai dengan mulut berbusa. Baik, terima kasih. Saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan kesaksian yang ketiga itu dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dipersilakan. Coba jelaskan hasil dari penelitian laboratorium tersebut. Izin menjawab Yang Mulia. Sebagaimana hasil pemeriksaan kami tim dokter di Pusat Laboratorium Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kami menemukan adanya racun cyanida yang bersarang di tubuh korban, yaitu kami mengidentifikasi bahwa itu adalah racun cyanida dan tepatnya bersarang di lambung korban sebesar 3,57 mg. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, mohon izin Yang Mulia. Terima kasih. Kesaksian selanjutnya yaitu dari pihak Polri Kramat Jati. Silahkan. Saksi dipersilakan untuk duduk. Silakan jelaskan dari pihak Mabes Polri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan sedikit menjelaskan. Saya di sini berupa perwakilan dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Saya menemukan di TKP barang bukti, yaitu sisa minuman dari yang terdapat di gelas dan botol, dan ada juga satu paper bag yang dimiliki oleh Jessica, dan ada juga baju yang dipakai oleh Mirna, dan ada potongan-potongan rambut yang saya temukan di TKP. Dan saya juga menemukan ada CCTV yang bisa berupa barang bukti terkuat yang akan kami dalami gerak-geriknya dan akan menentukan siapa pelakunya. Dimohon untuk waktunya Yang Mulia, karena kami membutuhkan waktu untuk sekian penjelasan dari saya Yang Mulia. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan duduk kembali. Izin memberikan pembelaan Yang Mulia, selaku saya pengacara dari Jessica. Silakan. Saya rasa di sini masih kurang fair akan
tuduhan yang dituduhkan kepada saudari Jessica, karena posisinya pada saat mereka melakukan perbincangan di sebuah coffee shop, posisinya mereka bukan berdua saja, tetapi bertiga bersama temannya Mirna, yaitu Hani. Dan pada saat dicek di tayangan CCTV pun, saya rasa itu tidak ada unsur-unsur kejahatan yang Jessica lakukan. Karena di sana juga posisinya bukan mereka saja, ada pelayan kafe, ada Hani, dan mungkin ada pengunjung lainnya yang pada saat itu mungkin sedang rame-ramenya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya kemukakan di kesempatan kali ini. Izin memberikan pendapat yang mulia. Pendapat saya rasanya di sini sudah ahli pastinya. Jadi bisa dikatakan bahwa mungkin Jessica pelakunya. Hal yang pertama, Mirna diotopsi dan secara tidak langsung hasil otopsi tersebut bisa dikatakan Mirna terkena cyanida. Hal yang kedua, Jessica menutupi secangkir kopi dengan tote bag. Lalu setelah itu ada gerakan tangan sesuatu pada tote bag tersebut. Izin berbicara yang mulia. Saya tetap memberikan tuduhan terhadap saudari Hani, karena di grup chat pun sudah terlihat jelas siapa yang memberikan ajakan untuk bertemu di sebuah coffee shop tersebut. Izin menanggapi pernyataan dari pengacara. Sebelumnya, apakah benar Hani yang lebih ingin pertama kali mengajukan untuk ketemuan? Ya, sudah terlihat jelas di sebuah grup chat tersebut. Menurut pendapat Anda, dari WhatsApp grup itu, apakah Hani yang lebih pertama kali ingin mengajukan pertemuan? Ya, saya sudah yakin karena Jessica pun memberikan sebuah bukti berupa screenshotan tersebut kepada saya. Oh, jadi salah satu alur yang dibacakan oleh pengacara Anda adalah pernyataan dari Hani ini sudah terbentuk grup yang dibuat oleh Mirna. Menurut pengacara Anda, chat dari Hani di grup itu ada kesalahan. Menurut pengacara Anda, kata telah itu diartikan dengan please. Di dalam grup chat tersebut, Anda mengatakan cannot. Dari pengacara Anda mengartikan tidak bisa. Tetapi Anda tidak mengonfirmasi Anda tidak bisa datang atau cannot itu lucu. Mungkin dengan kata lain, Anda tidak menolak dengan kata cannot itu. Kemudian mungkin sekian. Sebelum ke sana saya ingin menanyakan dulu terhadap perekaman CCTV. Bagaimana kalian bisa menentukan terdakwa Jessica ini bersalah sedangkan penayangan CCTV-nya pun berupa video yang berpatah-patah seperti itu, dan itu sama sekali tidak jelas, gambarnya tidak jelas, terus urutan videonya patah-patah. Jadi saya rasa dari sana tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa saudari Jessica bersalah. Jadi perihal video patah-patah itu, jadi itu sebuah analisa dengan keilmuan oleh ahli soft file, oleh ahli menjadi seperti itu, bukan patah-patah. Ya sudah, saya mau video aslinya saja kalau seperti itu. Bentar. Patah-patah itu menurut analisa Anda saja. Jadi sekarang gini, Anda bertanya kepada kami, sedangkan kami bukan ahlinya. Ya saya hanya minta kejelasan supaya video tersebut lebih jelas, lebih rinci. Tapi kan kami itu bukan ahlinya. Coba tanyakan yang lebih ahli. Ya, terus kenapa harus Jessica yang harus jadi tersangka dalam kasus ini? Karena terlihat gerak-gerik tangan Jessica yang mencurigakan. Saya rasa gerak-geriknya pun tidak jelas. Saya rasa sudah bilang, dari tadi saya sudah bilang ya, bahwa rekaman tersebut patah-patah, artinya gabungan, berupa gabungan-gabungan yang saya rasa ini tidak jelas. Jadi saya rasa itu masih kurang jelas. Tadi kan saya sudah bilang, video patah-patah itu bukan kesalahan kami, itu sebuah analisa. Coba kamu tanyakan saja kepada yang ahlinya. Iya, saya tahu itu, saya mengerti, saya bukan orang bodoh ya, di sini saya orang terhormat ya. Jadi saya bukan orang bodoh, saya hanya minta kejelasan supaya ditampilkan video yang lebih jelas, supaya semuanya juga menyaksikan. Di sini juga tidak ada yang kamu bodoh. Mungkin nanti kami akan mengoreksi CCTV tersebut. Iya, saya tahu. Apakah Bapak telah menelaah dengan cermat itu benar-benar rekaman CCTV itu?
Saya sudah tentu. Sudah terlihat jelas di dalam CCTV itu, terlihat di tangannya terdakwa ada sesuatu. Sesuatu apakah terlihat? Tidak kan? Sudah jelas-jelas itu di rekaman CCTV. Saya rasa itu ada bukti dari laboratorium rumah sakit karena Mirna sudah jelas dikatakan terkena racun cyanida. Jadi sudah dikatakan ya, jelas. saya rasa intinya saya rasa CCTV itu kurang jelas dan di sana pun tidak terdapat unsur pembunuhan. Coba yang jelas. dibuka lebar-lebar matanya. Tidak Pak, saya. Di situ juga terlihat hanya ada Jessica saja dan pelayan. Ya bagaimana kalau misal Hani yang memberikan Di CCTV tersebut tidak ada Hani. Tidak ada Hani sama sekali. Di situ hanya ada pelayan. Mohon tenang. Enggak. Saya sudah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak antara jaksa dan pengacara. Dari itu saya ambil kesimpulan bahwa saya akan berunding dulu dengan kedua rekan saya di belakang dan saya akan mengumumkan secepatnya. Saya berdiskusi dengan rekan-rekan saya di sidang 26 ini. Saya telah memvonis Ananda Jessica telah melakukan pembunuhan berencana dengan tuntutan 20 tahun penjara. Terima kasih. Boleh minta kejelasannya, boleh minta kejelasannya nggak, Pak? Kak, kejelasannya dong Kak, gimana Kak tentang kasusnya Kak? Action. Iya, Jas, kamu masih bareng-bareng sama cowok itu? Masih, tapi hubungan aku sama dia kayaknya udah gak sehat. Gak sehat gimana? Ya, menurut aku ya, kalau hubungan kalian udah gak sehat, ya saran dari aku mending putusin aja. Soalnya takutnya nanti malah nggak usah minta kamu, Jes.